Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Lalu, ada baiknya kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman mahiriyah yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi sebuah kalimat yang berjudul Makna Malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kedua malam ini yaitu malam Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran merupakan malam yang sangat berarti bagi kita umat muslim. Karenanya, pada malam tersebut merupakan malam yang sangat bersejarah bagi kita umat manusia. Lantas, apa perbedaan dari malam Lailatul Qadar dan malam Nuzulul Quran? Istilah Nuzulul Quran merupakan malam di mana malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan ayat suci Al-Quran berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan. Dan pada malam itu, semua amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerap kali disebut dengan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar hanya Allah yang mengetahuinya, dan tugas kita hanyalah mencari malam tersebut. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, sungguh kedua malam itu, baik malam Lailatul Qadar maupun malam Nuzulul Quran, merupakan malam yang penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Malam yang berkah itulah tentunya malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan nilai malam ini lebih dari 1000 bulan. Karena pada malam itu, malaikat-malaikat turun ke bumi untuk mengatur segala urusan. Sesuai dengan perintahnya, para malaikat akan menentukan takdir manusia, mulai dari rezeki, mati, jodoh sekalipun, malaikat akan menentukan takdir kita pada malam itu juga. Seperti yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan itu. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, saking istimewanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan satu ayat khusus dari rangkaian ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Ya artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan Ramadan itulah, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat Madinah, dimanapun kalian berada, banyak orang yang berselisih mengenai kapan diturunkannya Al-Quran. Apakah tanggal 17-nya kah? Ataukah tanggal 23? Ataukah tanggal 27? Tapi ada hal yang sangat penting dari uraian ayat ini yang memberikan kepada kita untuk mendalami secara lebih detail lagi tentang kosakata Al-Quran. Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan kalimat unzila fihil Quran, maka terusan ayatnya adalah hudal linnasi. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekedar bacaan semata, bukan sekedar turun semata, tapi keseluruhan ayatnya dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas merupakan pedoman bagi kehidupan manusia. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, kata hudan itu bukanlah kata biasa. Dalam bahasa Arab tidak akan disebut hudan kecuali menunjukkan pedoman yang akan dijadikan rujukan. Hudan seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyampaikan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas merupakan pedoman bagi kehidupan kita. Dari lahir sampai dengan wafat dituangkan dalam Al-Quran. Kita bisa ikuti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kenyamanannya, akan menjamin keamanannya, akan menjamin ketentraman dalam hidupnya. Maka dari itu, perhatikanlah pertengahan ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul usra. Ya artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hidup hambanya mudah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hidup hambanya susah. Jadi, jika di antara kita yang selalu merasa hidupnya dekat dengan kesusahan, dekat dengan kesulitan, maka boleh jadi yang salah itu bukan kita yang tidak hebat menjalani kehidupan. Tapi karena kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Saya sebutkan kepada teman-teman bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mendesain ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan bagi kita. Mulai dari dalam kandungan. Bagaimana supaya kandungan itu terjaga dengan tenang, terjaga dengan aman, dan melahirkan secara selamat. Allah cantumkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Begitu dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya mengalir dengan lancar. Pembagian tugas suami istri berjalan dengan tenang, Allah cantumkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Sampai usia 2 tahun, menjelang balik, bagaimana kita mendapatkan pendidikan dini, ada 4 hal utama. Allah cantumkan dalam Quran Surat Luqman ayat 13-19. Kita mulai belajar bagaimana cepat memahaminya. Allah cantumkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122. Begitu pula saat kita belajar, iman kita bertambah selain ilmunya.
Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita mulai berdaun tinggi, menemukan teman-teman dari berbagai komunitas. Bagaimana supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik? Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Fat ayat 13. Kita mulai mencari pasangan. Bagaimana cara mendapatkannya? Setelah kita mulai melamarnya dan menemukan kekasih yang kita idam-idamkan, Allah cantumkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Lalu, terjadi pernikahan, Allah cantumkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Setelah menikah, suami dan istri membagi tugasnya, Allah cantumkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Lalu, suami mulai mencari nafkah, Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jika kita ingin cepat mendapatkan rizki, Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 dan Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ibu yang merawat rumah tangga, kadang anaknya sulit untuk diatur. Allah memberikan solusinya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan ayat 27. Kalau penyakit kata dokter tidak bisa disembuhkan, tapi kata Allah tidak ada yang mustahil, seperti Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan ayat 84. Saat kita bekerja, tidak mudah mengatasi pekerjaan. Kadangkali ada yang ingin menyingkirkan kita. Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87 sampai dengan ayat 88. Bahkan ketika kita kembali kepada Allah saat hari kiamat, Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Qiyamah. Ketika kita kembali kepada Allah menuju surganya, Allah cantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Sampai seterusnya. Seluruhnya terdapat dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Sahabat Madinah yang dirahmati Allah, begitu baiknya Allah kepada kita sehingga permasalahan yang kerap kali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah cantumkan solusinya dalam Al-Quran. Lalu, ada baiknya kita untuk mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridhonya. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai khairu ummah. Demikian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.